Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Maulida Rahma, mahasiswa Universitas PGRI Adiwana Surabaya dari program studi akuntansi angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Bapak Dr. Taulihul Afkar, SPD, MPD, MAK. Judul yang saya angkat dalam pengerjaan proposal ini adalah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sampai tahun 2019. Penelitian sendiri terbagi atas dua jenis. Yang pertama merupakan penelitian kuantitatif dan yang kedua merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif itu lebih kepada penelitian yang umum dengan wilayah yang luas serta variasi yang cukup kompleks. Biasanya dikerjakan secara sistematis dari langkah awal menuju langkah akhir penelitian. Sedangkan yang kedua yaitu adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki masalah yang cenderung lebih sempit ruangnya dan memiliki variasi penelitian yang lebih rendah. Penelitian yang kali ini saya angkat merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki sistem penulisan yang sedikit berbeda. Kali ini saya akan membahas sistem penulisan dari penelitian kualitatif. Sistematika penulisan proposal penelitian kualitatif terdiri dari yang pertama halaman sampul, yang kedua daftar isi, yang ketiga bab 1 pendahuluan, yang keempat bab 2 telaah pustaka, yang kelima bab 3 metode penelitian, dan yang keenam daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan terdiri atas beberapa subbab. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan gambaran umum penelitian kita yang pada akhirnya menyempit pada pokok bahasan penelitian kita, seperti yang tertera pada slide. Yang kedua adalah rumusan masalah. Contohnya, yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah Jawa Timur? Nah, rumusan masalah ini diambil dari judul yang telah kita tentukan. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya cantumkan di sini, misalnya yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah Jawa Timur. Jadi tujuan penelitian itu sejalan atau sinkron dengan rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian itu fungsinya ialah menjawab pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah. Subbab keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan gambaran yang diberikan oleh peneliti kepada pembaca bahwa penelitian ini mengandung berbagai manfaat khusus. Di antaranya bisa manfaat bagi penulis, manfaat bagi pembaca, manfaat bagi pemerintah, dan sebagainya. Subbab kelima adalah keterbatasan penelitian. Misalnya, dalam proposal ini, keterbatasan penelitian yang pertama, penelitian hanya dilakukan pada subbagian sistem pengendalian internal terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak dilakukan secara nasional di seluruh Indonesia. Itu merupakan salah satu keterbatasan dari proposal penelitian yang saya sampaikan saat ini. Bab 2 telaah pustaka terdiri dari beberapa subbab lagi.
Yang pertama adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini contohnya penelitian Mogonita dan kawan-kawan tahun 2017 menyimpulkan bahwa 1, 2, dan 3. Jadi intinya pada subbab penelitian terdahulu ini peneliti menjelaskan kesimpulan yang telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya mengenai topik bahasan atau topik penelitian yang sama atau serupa. Yang kedua adalah landasan teori. Landasan teori ini memuat keterangan-keterangan mengenai bagian-bagian yang disajikan dalam penelitian ini. Misalnya dalam penelitian saya kali ini, bagian-bagiannya adalah sistem pengendalian internal. Yang kedua adalah laporan keuangan daerah. Yang ketiga adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Jadi bisa disebutkan pengertiannya, sumbernya, dan keterangan-keterangan lain yang bisa mendukung landasan teori dari penelitian ini. Subbab ketiga adalah kerangka konseptual. Dalam kerangka konseptual ini, peneliti menjelaskan secara singkat atau gambaran mudah mengenai konsep yang sudah ia rencanakan untuk melaksanakan penelitian. Pada bab 3 membahas metodologi penelitian, yang terdiri dari pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian dalam proposal saya kali ini terdiri atas pralapangan, penelitian lapangan, dan pasca lapangan. Pralapangan terdiri atas identifikasi masalah dan pembuatan kisi-kisi wawancara serta kisi-kisi observasi. Kemudian pada tahap penelitian lapangan, peneliti mengidentifikasi masalah secara real di lapangan, kemudian melaksanakan wawancara serta observasi berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat pada tahapan pra-lapangan. Untuk tahapan pasca lapangan, peneliti melakukan analisis data berdasarkan data yang telah diperoleh pada tahap lapangan. Setelah melakukan analisis data, peneliti juga melakukan beberapa uji-uji yang akan membuat data tersebut menjadi data baru yang diperlukan peneliti. Setelah itu, peneliti akan mengambil keputusan dan membuat kesimpulan atas penelitian tersebut. Subbab kedua pada bab 3 kali ini adalah populasi dan sampel. Populasi pada penelitian kali ini termasuk ke dalam data primer, yang merupakan data yang diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sampai 2019 yang dilakukan menggunakan kuesioner. Sedangkan sampelnya adalah 15 SKPD yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Jawa Timur. Subbab ketiga adalah teknik sampling. Dalam penelitian kali ini, kami mencari dua jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. Untuk pengumpulan data, caranya juga terdiri dari dua cara. Yang pertama, studi kepustakaan atau library research, dan yang kedua adalah penelitian lapangan atau field research. Untuk studi kepustakaan sendiri, kami mencari data-data dari berbagai jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan maupun peraturan-peraturan pemerintah yang telah disahkan. Selain itu juga bisa berasal dari data-data resmi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan penelitian lapangan, data yang kami peroleh berasal dari observasi atau wawancara melalui media kuesioner. Sebab keempat adalah instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Jadi peneliti itu berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, kemudian memilih informan, kemudian melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan data di lapangan. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif kali ini yaitu tes,
pedoman wawancara atau kisi-kisi wawancara, kisi-kisi observasi, dokumentasi, dan kuesioner yang telah kami bagikan kepada informan-informan terkait. Subbab kelima adalah teknik analisis data. Contohnya yang saya paparkan dalam PowerPoint adalah uji validitas tabel. Jadi sumber data yang digunakan berupa data-data yang telah diolah melalui aplikasi SPSS versi 21. Nanti akan muncul data-data dalam bentuk tabel. Nah, jadi dalam membuat teknik analisis data ini, kita mencari teknik-teknik yang nantinya cocok atau sejalan dengan penelitian yang kita lakukan. Setelah itu dijelaskan secara singkat. Tidak perlu dicantumkan perhitungannya jika hanya sampai pembuatan proposal saja. Kemudian subbab keenam adalah lokasi dan waktu penelitian. Di sini kita harus menyantumkan lokasi dan waktu penelitian yang akan kita laksanakan. Kalau dalam penelitian saya ini, penelitian dilaksanakan di beberapa dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terdiri dari beberapa kota atau terbagi dalam beberapa kota, diantaranya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Blitar, Ponorogo, dan Bojonegoro. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli tahun 2020 sampai awal bulan September tahun 2020. Bagian terakhir dari proposal penelitian adalah daftar pustaka. Contohnya, di daftar pustaka milik saya ini ada 3 contoh. Yang pertama Abdul Halim, yang kedua Faisal, dan yang ketiga adalah Herawati. Cara penulisannya adalah yang pertama nama penulis atau pengarang artikel, disusul dengan tahun penulisan, kemudian judul artikel, kemudian jika ada edisi, dicantumkan edisi keberapa, kemudian disebutkan juga siapa yang mengeluarkan. Misalnya kalau dalam penelitian saya ini ada Salemba 4, seperti itu. Yang terakhir adalah tempat di mana penelitian tersebut dilakukan atau ditulis. Misalnya di dalam contoh saya ini ada Jakarta, ada juga Cianjur, seperti itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.